Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa unsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan penuh keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Dengan adanya keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik dan juga menarik. Namun di sisi lain, keberagaman ini kalau tidak bisa dijaga dan dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber potensi konflik. Baik konflik antar etnis, suku, maupun agama yang pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bahkan hadirin, dengan adanya keberagaman ini dapat menjadi target dan sasaran bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Dengan memicu sumber potensi konflik, terutama konflik antar agama yang sangat berbahaya bagi tegaknya pilar-pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sebagai umat Islam Indonesia, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, kitalah yang harus mengerti dan memahami konsep-konsep keberagaman dan toleransi dalam perspektif Islam, agar kita nantinya dapat menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia maju dan jaya. Atas dasar inilah, maka tertarik hati kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Dengan landasan pertama, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Inna akramakum indallahi atqakum.
Inna Allah alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Asy-Syaikh Dr. Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 menukilkan dua riwayat sebab turunnya ayat tadi. Salah satu riwayatnya diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Abi Mulaika bahwa pada saat Fathu Mekah, Bilal radhiyallahu anhu naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa sahabat memprotes seraya berkata, "Ahadal abdu aswadu yu'azzinu ala gharil Ka'bah?" Kenapa budak hitam ini yang mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Lalu turunlah ayat tadi. Kemudian Rasulullah langsung memanggil para sahabat untuk memperingati dengan tegas agar tidak sekali-kali berbangga kepada keturunan dan merendahkan orang-orang fakir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 617 yang menjelaskan kepada kita bahwa kata su'uban dan qabail merujuk kepada struktur sosial yang paling besar dan juga beragam, yakni nation and tribe. Demikian pula yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran pada jilid 10 mulai halaman 401 sampai 402 yang menjelaskan kepada kita bahwa kata lita'arafu yang memiliki arti kehormatan. Arti ini hadirin menuntut kita untuk saling hidup kenal mengenal, bukan malah menimbulkan perpecahan, Perselisihan, gontok-gontokan, apalagi perpecahan antar umat beragama. Padahal pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang tentu tak cinta. Bersatu kita kokoh, berseteru kita roboh.
Memang berisi gula-gula, begitu juga negeri kita. Ragam suku dan budaya, dari Aceh sampai Papua. Ragam umat agamanya yang bersatu di Indonesia. Indonesia negeri tercinta, kita semua wajib menjaga. Rasulullah juga menjelaskan dalam hadisnya, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk rupa kamu dan harta benda kamu. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan amal perbuatan kamu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. keberagaman antar warga negara hendaknya kita jadikan sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah menjadi isu yang menyebabkan kita pecah sehingga kita tidak bertenggang rasa, yang membuat kita terombang-ambing di ambang bencana. Maka sebagai solusi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum wa tuqsitu ilaihim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dalam kitab Lubab
Kitabun Nukul fi Asbabin Nuzul, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Jalalain halaman 234 yang menjelaskan kepada kita bahwa turunnya ayat tadi berkenaan dengan kisah Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar mendatangi Rasulullah. Beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku dikunjungi oleh ibu kandungku, Siti Qutailah binti Abu Uzza, seorang musyrikah." Kemudian beliau minta pendapat kepada Rasul. "Ya Rasulullah, apakah aku boleh berbuat baik dan berlaku adil kepada ibuku sedangkan ibuku seorang musyrikah?" Rasulullah pun menjawab, "Ya, tentu saja boleh." Cerita ini hadirin menunjukkan bahwasannya Allah tidak pernah melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang mereka tidak memerangimu sehingga kamu merasa terkucil, yang mereka tidak mengusir kamu dari negerimu sehingga kamu merasa terpencil. Ahabbud dini ilallahil hanifiyatus samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Bukhari. Islam yang benar itu merangkul bukan memukul. Islam itu yang mengajak, bukan menginjak. Islam yang mendidik, bukan menghardik. Islam yang meredam, bukan mendendam. Islam yang mengilhami, bukan menghakimi. Islam yang bersikap ramah, bukan pula pemarah. Demikian pula yang diungkapkan oleh Abu Ja'far At-Tabari dalam kitabnya Jami' al-Bayan fi Ta'wilil Quran pada bab 8 juz 23 mulai halaman 321 sampai 322 yang menjelaskan kepada kita bahwasannya kalimat al-tabarruhum wa tuksitu ilaihim yang bermakna bahwasannya Allah tidak pernah melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir dimanapun selagi mereka masih bersikap santun. Betul hadirin? Betul. Keberagaman antar warga negara hendaknya kita jadikan sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Marilah bersama-sama kita jadikan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya sikap menghormati, menghargai antar keberagaman adalah suatu perwujudan iman yang benar, yakni rasa persatuan dan kesatuan antar warga negara. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kuat rumah karena sendi, Rusak sendi, rumah binasa. kuat bangsa karena budi, rusak budi, bangsa binasa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum